Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, sehingga kita bisa mengikuti kajian subuh ini. Mudah-mudahan sebagai wasilah turunnya maghfirah, berkah, rahmah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah untuk hari ini, sebagaimana biasa kita di hari Kamis ya, itu adalah surah pendek, kajian surah pendek. Dan untuk hari ini kita sudah menginjak pada bahasan surah Al-Adiyat. Baiklah, langsung saja kita share screen. Ini tafsir surah Al-Adiyat, bahwa para ulama berbeda pendapat ya tentang status surah Al-Adiyat, apakah Makkiyah atau Madaniyah. Kalau Makkiyah itu yang turun sebelum hijrah, kalau Madaniyah itu yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, sebagian ulama menyampaikan bahwa surah Al-Adiyat ini adalah Makkiyah, karena kan topiknya bisa dilihat dari topiknya ya. Nah, tetapi ada juga yang menyampaikannya ini adalah Madaniyah. Kalau dilihat dari topiknya, ini menjelaskan tentang kondisi pada hari kiamat ya, bahwa pada hari kiamat nanti Allah akan membongkar seluruh rahasia yang tersimpan di fi sudurin nas ya, di dalam dada manusia itu Allah akan bongkar semuanya. Nah, sudah masyhur bahwa surat yang berbicara tentang hari kiamat itu biasanya pasti termasuk golongan Makkiyah. Tetapi ada juga yang menyampaikan bahwa surat ini adalah Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Nah, mereka menyampaikan argumen bahwa kan ini Allah berbicara tentang peperangan, kan kuda ya, kuda yang berlari kencang itu menunjukkan ini peperangan. Pada surat ini di awal-awal kan wal adiyati dhabha fal muriyati qadha, nah menjelaskan tentang kuda perang. Allah bersumpah ya tentang kuda yang berlari kencang yang masuk ke area peperangan. Nah, sedangkan kan peperangan itu terjadi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ya, diantaranya yang pertama itu adalah perang Badar. Nah, ketika di Mekah kan Nabi belum ada perang. Nah, karena memang masih lemah kondisi umat Islamnya. Nah, jadi itulah diantara dua pendapat ya, ada sedikit perbedaan pendapat. Ada yang menyampaikan Makkiyah dan ada menyampaikan Madaniyah. Kemudian surah Al-Adiyat ini juga memiliki dua nama ya. Yang pertama yang paling masyhur adalah surah Al-Adiyat ya. Kemudian ada juga yang menyebutkan surah ini dinamai surah Wal Adiyati Dhabha. Nah, kemudian untuk munasabah ayatnya, keterkaitan ya, munasabah keterkaitan antara surah satu dengan surah yang lainnya. Para ulama ada yang mencoba membahas munasabah surah Al-Adiyat dengan munasabah surah Az-Zalzalah. Nah, ada keterkaitan yang erat antara surah Al-Adiyat dengan surah Az-Zalzalah, di mana di surah Az-Zalzalah itu bahwa ada kaidah ya, bahwa barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun dia akan melihat balasannya ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu adalah pokoknya kaidahnya itu, bagi siapa yang melakukan kebaikan walaupun sedikit saja pasti akan melihat balasan. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sedikit saja maka pasti akan melihat balasannya.
Nah, sedangkan di surah Al-Adiyat Allah menjelaskan lebih khusus, lebih spesial, yaitu untuk orang-orang yang melakukan keburukan. Karena ini salah satu sifat buruk manusia yang dibahas di surah Al-Adiyat. Nah, di sini kan di surah Al-Adiyat itu bagaimana Allah menggambarkan ya tentang manusia yang sangat cinta terhadap hartanya gitu ya. Nanti akan digambarkan lihubbil khairi lasyadid, lihubbi karena cintanya al khair kepada harta. Khair di sana diartikan harta, lasyadid yang sangat berlebihan. Jadi nanti akan menceritakan bagaimana kondisi manusia yang sangat mencintai hartanya, dia lupa sama Allah ya, tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian kenikmatan yang diberikan kepada dirinya itu tidak dia gunakan untuk bersyukur ya, untuk semakin bersyukur. Namun ketika Allah berikan harta berlimpah itu bahkan semakin pelit, sehingga Allah mengingatkan dia dan Allah membongkar isi hati orang yang seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di ayat pertama wa ya, wa di sini wau qasam ya, udah pada belajar di bahasa Arab. Wal adiyat, wa demi, al adiyat itu dari al adwu ya, jamaknya al adiyat. Nah, itu artinya adalah al adwu itu kuda, bukan, ini belum diartikan kuda ya, kalau ini sudah terjemah bebas kan ya. Nah, kita terjemah itu dulu. Wal adiyat, dan demi yang berlari kencang ya, dobhan, dengan terengah-engah. Nah, tapi kalau secara itunya ya di tafsir-tafsir langsung saja wal adiyat, demi kuda-kuda perang yang berlari kencang, dobha dengan terengah-engah. Mari kita lihat bahwa al-adiyat itu tadi ya jamak dari al-adwu, mufradnya itu al-adwu. Al-adwu itu arti dalam bahasa Arabnya ya, yaitu berlari dengan cepat. Kemudian kata dobha dalam bahasa Arab itu adalah sebuah suara ya, suara yang keluar dari seekor kuda yang terengah-engah. Jadi bayangkan ketika kuda lari sangat kencang ya, dia terengah-engah, maka keluarlah suara seperti itu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Nah, sehingga secara bahasa makna ayat ini adalah demi yang berlari dengan cepat, wal adiyat, demi yang berlari dengan cepat sambil terengah-engah. Nah, pada ayat ini Allah tidak menjelaskan mausufnya. Itu yang dijelaskan itu yang lari terengah-engah itu ya kan, al-adiyat itu artinya yang berlari cepat, dobha dengan terengah-engah. Allah tidak menjelaskan mausufnya, Allah hanya menjelaskan sifatnya gitu. Nah, sehingga ada sedikit perbedaan pendapat ya dalam menafsirkannya. Jadi yang terengah-engah itu apa gitu, siapa gitu. Nah, jadi yang Allah jelaskan itu hanya sifatnya saja. Pokoknya demi yang berlari kencang dengan terengah-engah. Nah, sehingga siapa yang berlari kencang dengan terengah-engah ini, ada sedikit perbedaan pendapat di antara para ulama. Misalnya yang pertama dari Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang ahli tafsir. Beliau berpendapat bahwa al-adiyat di sana itu adalah kuda. Nah, sehingga kalau di tafsir-tafsir langsung saja ya, kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah. Nah, sehingga al-adiyat di sana adalah al-hison, kuda. Nah, karena kuda ya berlari dengan cepat, terengah-engah dalam peperangan. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama tafsir ya. Karena menurut para jumhur ulama tafsir, ayat ini berkaitan dengan kuda. Kalau dilihat dari ayat-ayat selanjutnya yang semuanya itu berkaitan dengan sifat-sifat kuda. Nah, tetapi ada sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib ya, dan Abdullah bin Mas'ud,
berpendapat bahwa al-adiyat di sana itu adalah al-jamal, unta gitu ya, bukan kuda. Jadi kalau pendapatnya Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud, al-adiyat di sana adalah demi ya, berarti demi unta yang berlari kencang. Yang di sini menurut Ali bin Abi Thalib situasinya itu saat mengangkut jamaah haji. Nah, tetapi kita jangan pusing dengan berbeda pendapatnya para sahabat, karena dalam tafsir itu perbedaan di sana adalah hanya khilaf tanawwu'. Jadi sebuah perbedaan pendapat yang bervariasi ya, tidak saling kontradiksi gitu. Beda dengan masalah fikih, dan kalau dalam masalah fikih biasanya khilaf tadad. Khilaf tadad itu perselisihan yang bertentangan. Kalau dalam tafsir hanya khilaf tanawwu', seperti itu. Pokoknya ini hanya untuk menambahkan wawasan hasanah kita saja ya, kita ketahui bahwa di sana itu ternyata yang berlari terengah-engah itu kalau megang dengan pendapat Al-bin Mi'atul berarti unta, kalau megang Ibnu Abbas berarti kuda, nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Atiyah rahimahullah menganggap bahwa kedua tafsiran di atas kedua-duanya benar. Jadi al-adiyat itu kalau menurut Ibnu Abbas kuda, itu juga benar. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib itu adalah unta atau kuda atau unta sekaligus gitu ya ditafsirkannya. Nah, kemudian kita lihat fal muriyati qadha. Fal dan muriyat, kuda yang memercikan bunga api qadha dengan pukulan kakinya. Nah, jadi kalau kita di sini sih di Indonesia memang sudah langsung populernya, karena jumhur ulama berpendapat kuda, udah aja langsung diterjemahkannya itu yang memercikan bunga api itu ada kuda, langsung disebutkan ya. Dan kuda yang memercikan bunga api qadha dengan pukulan kuku kakinya. Nah, saking cepatnya gitu ya memercikan bunga api. Jadi seekor kuda ya, ini Allah masih bersumpah ya, belum pada isinya. Jadi Allah ingin menegaskan gitu bahwa ya ini bersumpah dengan kuda, hikmahnya nanti apa gitu, bahwa seekor kuda tadi ya yang berlari dengan cepat, kemudian kuku-kukunya mengenai batu ya, menyebabkan ada suara efek yang muncul, yaitu keluarnya percikan-percikan api. Nah, ini semakin menguatkan bahwa sifat seperti ini hanya muncul pada kuda gitu, tidak pada unta. Adapun unta ketika berjalan dengan cepat, maka ia melontarkan batu dan kerikil, sehingga bukan percikan api tetapi saling berbenturan gitu ya. Tetapi di sini juga menimbulkan percikan api sama gitu. Jadi kedua-duanya sih sama kuat ya. Kemudian fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba. Subha pada waktu subuh. Nah ini adalah pagi itu adalah waktu yang sangat tepat untuk menyerang musuh ya. Kenapa subha? Nah, karena subuh ya, pada pagi subuh itu waktu yang sangat tepat untuk menyerang ketika musuh dalam keadaan lalai, ditambah yang melakukan penyerangannya itu adalah pasukan berkuda. Ini strategi yang luar biasa saat itu ya. Nah, kemudian menurut, kalau kita lihat tadi ya Ali bin Abi Thalib yaitu menafsirkannya unta, maka maksud ayat tadi adalah fal mughirati subha, ini maksudnya unta yang berjalan dengan cepat di pagi hari, yaitu di Muzdalifah menuju Mina. Kalau diartikan unta, kita kalau ngambil ke Ali bin Abi Thalib bahwa fal mughirati subha di sana itu demi unta yang berjalan dengan cepat di pagi hari dari Muzdalifah menuju Mina. Bahwa kita tahu yang sedang ibadah haji, maka dia keluar ya dari Muzdalifah itu di pagi hari. Nah, setelah subuh ya, kemudian berdiam di Muzdalifah atau yang dikenal dengan Masy'aril Haram. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah sampai matahari sudah mulai menguning ya, kemudian berjalan menuju Mina. Nah, ini adalah salah satu sunnah yang harus dihidupkan
Jadi yang berpendapat ini unta ini dikuatkan dalam kondisi di Muzdalifah ya, atau disebutkan di sini di Masy'aril Haram. Dalilnya di surah Al-Baqarah, fa idza afadtum min Arafat, maka apabila kalian afadtum ya bertolak min Arafat dari Arafah, fadkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah indal Masy'aril Haram, di Masy'aril Haram. Jadi kemudian selanjutnya adalah fa asarna bihi naqa'a, sehingga saking cepatnya tadi ya menerbangkan debu. Nah, kuda-kuda yang masuk ke dalam medan perang itu dengan gerakan yang sangat cepat menyebabkan debunya saling berterbangan. Sama unta juga ya, dalam gerakannya menimbulkan debu-debu yang berterbangan. Fawasatna bihi jam'a, lalu fawasatna ke tengah-tengah ya, bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh ya, jam'a, kumpulan musuh. Nah, artinya kuda tadi mengantarkan pasukan tadi ya untuk masuk ke tengah-tengah barisan musuh, bertempur dengan mereka. Nah, jadi kalau diartikan kuda itu ke tengah-tengah musuh ya, bertempur dengan mereka. Tapi kalau lihat dari tafsir Ali bin Abi Thalib, maka unta tadi masuk ke tengah apa? Jam'u ya. Jam'u itu nama salah satu tempat di Muzdalifah, tempat berkumpulnya orang-orang. Nah, jadi yang menafsirkan versi Ali bin Abi Thalib, maka yang dimaksud fawasatona bihi jama itu bahwa si unta itu masuk ke jam'u ya, ke jam'u. Wa waqaftuha huna wa jam'u kulluha mauqif, dan aku wukuf di Muzdalifah, dan jam'u itu Muzdalifah seluruhnya adalah tempat wukuf. Nah, ayat ini berkaitan dengan sifat kuda perang. Allah bersumpah dengan sifat-sifat tersebut. Untuk apa Allah bersumpah ya, dari ayat 1 sampai ayat fawasatna bihi jam'a ini? Allah bersumpah dengan sifat-sifat tersebut untuk menegaskan bahwa manusia itu sifatnya ingkar gitu. Jadi Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya yang mulia ya, itu diantaranya kuda yang memiliki keistimewaan luar biasa, untuk meyakinkan bahwa manusia itu lakhanud, sifatnya itu ingkar gitu. Nah, innal insan sesungguhnya manusia itu lirabbihi, terhadap Tuhannya, lakhanud, sangat ingkar. La ya pakai la taukid, kanud wazan fa'ul. Nah, ini kita sudah belajar nih yang bahasa Arab, fa'ul ya, sangat ingkar. Nah, jadi Mubalaghah. apa Bun? Mubalaghah. Ya mubalaghah ya Bun, wazan fa'ul. Nah, itu sebagian ulama berusaha menjelaskan ya hubungannya apa sumpah-sumpah tersebut yang menggunakan sifat kuda tadi ya dengan sifat manusia yang ingkar. Mereka menyampaikan bahwa Allah itu menginginkan supaya manusia itu coba perhatikan kuda tuh yang punya sifat taat. Kuda saja ya, mereka itu punya sifat taat. Ketika kuda dikasih kenikmatan oleh tuannya, dia akan berterima kasih kepada tuannya walaupun kenikmatan itu hanya sedikit gitu. Kuda tersebut kan dirawat, diberi kandang sendiri, diberi makan, diberi minum oleh tuannya, sehingga ketika tuannya nyuruh ya untuk pergi berperang, mereka patuh, ikut pergi. Bahkan ketika harus masuk ke tengah-tengah pertempuran ya, untuk menghantarkan tuannya menuju kemenangan, dia akan melakukannya. Apapun yang diinginkan tuannya, dia akan melakukannya. Nah, itu. Jadi berbeda dengan manusia yang oleh Allah diberi berbagai macam kenikmatan, tetapi mereka tetap lakanud, tetap ingkar, kufur terhadap Allah ya, padahal Allah yang sudah memberikan berbagai macam kenikmatan. Sehingga Hasan Al-Basri menafsirkan ya bahwa al-kanud itu apa sih? Kanud itu adalah huwa al-kufurul ladzi ya'udul masaib wa yansa ni'ama rabbih. Jadi definisi kanud itu adalah orang yang ya'uddu, menghitung-hitung, al-masaib, mengingat-ingat, menghitung-hitung musibah,
wa yansa ni'ama rabbih, dan melupakan yansa ya melupakan ni'ama kenikmatan rabbih, dari anugerah dari Allah gitu. Jadi lakanud itu seperti itu. Jadi Allah bersumpah bahwa manusia itu sifatnya seperti ini, ngitung-ngitungnya, nginget-nginget musibah, tetapi melupakan nikmat dari Allah. Nah itu si lakanud itu tafsirnya seperti itu. Jadi kalau Al-Fudhal bin Iyad, beliau menafsirkan, memaknai lakanud itu adalah Al-Kanud itu adalah alladzi ansathul khoslah al-wahidah minal asa'ah al-khisal al-kafirah minal ihsan. Kebalikannya asyakur itu adalah alladzi ansathul khoslah al-wahidah minal ihsan al-khisal kafirah minal asa'ah. Jadi perbedaannya kanud dengan syakur. Kalau kanud itu adalah orang ya satu sikap buruk saja ya, dengan al-wahidah minal asa'ah. Jadi satu sikap buruk saja, al-wahidah ya satu, minal asa'ah keburukan, al-khisalnya satu keburukan sikap saja, ansathu bisa melupakannya kebaikan yang banyak ya, kebaikan yang banyak. Jadi dengan adanya satu keburukan itu menjadikan dia melupakan kebaikan yang banyak. Sedangkan kalau syakur itu dia adalah alladzi ansathul khoslah al-wahidah minal ihsan al-khisal al-kathirah minal asa'ah. Sebaliknya kalau syakur itu dia pandai berterima kasih, pandai bersyukur, dengan satu kebaikan membuatnya lupa dengan berbagai keburukan. Tetapi memang sifat dasar manusia itu kalau ada satu sikap buruk saja dia lupa dengan kebaikannya. Padahal kita harusnya bersyukur ya, syakur itu dengan satu kebaikan saja lupa gitu ya dengan berbagai keburukan. Tetapi sifat dasar manusia itu memang tadi lakanud. Nah, jadi orang yang seperti itu ya, yang lakanud itu pokoknya banyak mengeluh, dikasih sakit seminggu saja ya ngeluh gitu, ya lupa bahwa ya berbulan-bulan dia sehat, bahkan mungkin ya 1 tahun dia diberikan kenikmatan sehat oleh Allah. Misalnya ketika dikasih kesulitan ekonomi ya, dia ngeluh, lupa nih udah bertahun-tahun sama Allah dikasih kelapangan ekonomi. Nah jadi diantaranya di sini ya ada Nabi Ayub alaihi salam, bagaimana syakurnya, bersyukur Nabi alaihi salam. Beliau itu dikasih sakit 7 tahun ya, sakit 7 tahun, saking parahnya sampai keluar ulat ya dari dagingnya. Tetapi beliau subhanallah sangat bersabar. Maka ketika oleh temannya ada yang menyampaikan kepada Nabi Ayub, coba minta kesembuhan sama Allah. Maka Nabi Ayub bagaimana perkataannya? Nah subhanallah, aqamtu fin na'im sab'ina sanah. Aku sudah berada dalam kenikmatan Allah ya, sab'ina sanah 70 tahun. Wa uqimu fil bala sab'a sinin. Dan sekarang aku diuji sama Allah selama 7 tahun. Wa hina idzin as'aluhu. Maka sekarang aku memohon kepada Allah. Jadi baru berani memohon gitu ya. Wa hina idzin as'aluhu faqala anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku sudah ditimpakan penyakit dan Kau adalah arhamar rahimin, yang maha penyayang di antara semua yang maha penyayang. Nah, ini salah satu doa Nabi Ayub tuh. Nabi Ayub ya diuji 7 tahun. Beliau itu baru memohon itu ya di tahun ke-7, minta kesembuhan sama Allah. Nah, itu. Selanjutnya wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, hu itu manusia ya, ala dzalika terhadap syahid ya, menyaksikan atau mengakui, ala dzalik akan keingkarannya itu gitu. Ini ada 2 pendapat juga, apakah hu itu kembali ke Allah atau hu itu kembali ke manusia.
Kalau di sini di tafsir yang di kita ya di Indonesia, tafsir Depak itu ini sesungguhnya dia hu itu kembalinya ke manusia. Bahwa manusia itu mengakui keingkarannya gitu. Para ulama ya tadi terbagi dua, bahwa hu di sana itu kembalinya ke siapa. Ada yang menyampaikan hu-nya itu kembali ke Allah. Sehingga kalau hu itu kembali ke Allah, maka makna ayatnya menjadi sesungguhnya Allah itu menyaksikan pengingkaran manusia tersebut. Allah menyaksikan gitu, bahwa Allah menyaksikan sikap manusia yang ingkar, tidak mau bersyukur, lalai beribadah gitu ya. Nah, ini pendapat mayoritas ahli tafsir. Nah, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hu di sana itu adalah kembalinya ke manusia itu sendiri. Sehingga ketika hu dikembalikan ke manusia itu sendiri, maka makna ayatnya menjadi sesungguhnya manusia itu tahu, dia menyaksikan sendiri akan keingkarannya gitu. Sebagaimana dalam tafsir Al-Baghawi. Nah, jadi persaksian tersebut kadang dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk perbuatan, misalnya dalam bentuk perkataan. Jadi ketika seseorang ya, ketika diberi nikmat oleh Allah, dia tidak mengucap kalimat syukur, sehingga menunjukkan dia ingkar kepada Allah. Misalnya ketika seseorang yang ketika diberi nikmat, justru dia menisbatkan nikmat tersebut pada dirinya, seakan-akan dia sendiri yang mengusahakan datangnya nikmat tersebut. Misalnya yang terjadi pada Qarun nih. Ketika dia dikasih harta yang banyak sama Allah, harta yang melimpah sama Allah, dia mengatakan bahwa Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang aku punya gitu. Jadi tidak menyandarkan sama Allah bahwa saya sukses itu karena diri saya sendiri. Nah, ini Qarun. Nah, ada sekarang juga manusia-manusia yang semacam Qarun, jadi tidak menisbatkannya kepada Allah bahwa aku diberi harta ini karena keilmuanku gitu. Nah, jadi menyandarkan pada diri sendiri. Nah, sehingga di sini ya bahwa muslim itu ketika diberikan anugerah oleh Allah, maka dia nggak boleh sombong bahwa bukan karena usahanya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena keahliannya, bukan karena kehebatannya. Nah, tetapi itu betul-betul semuanya karena Allah. Ketika dia menyampaikan bahwa karena kehebatannya, karena kecerdasannya, karena keahliannya, karena pengalamannya semata, itu adalah tidak bersyukur sama Allah. Tetapi harusnya menyandarkan kepada Allah bahwa bukan karena kehebatan kita misalnya bisa seperti itu, tetapi semuanya adalah atas pertolongan Allah. Nah, itu jadi, dan persaksian itulah syahid di sana itu bisa saja dalam bentuknya perbuatan. Contohnya seperti apa? Nah, ketika diberikan kenikmatan ya, wah dia habiskan gitu ya untuk sesuatu yang gak bermanfaat. Ketika Allah kasih nikmat harta yang berlimpah, dia habiskan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu adalah diantaranya persaksian bahwa kufurnya dalam perbuatan. Apalagi misalnya dihabiskan untuk hal-hal yang haram. Nah, namun ketika mereka diberi kesulitan ya, tidak langsung sama Allah, tetapi kepada hal-hal lainnya gitu. Nah, wa innahu, nah ini saking itunya manusia ya. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu lihubbi, cintanya khair kepada harta itu la syadid, benar-benar berlebihan. Nah, ini sama Allah diingatkan nih manusia, lihubbil khair, cinta kepada harta itu la syadid, sangat berlebih-lebihan gitu ya. Nah, makna khair, nah kenapa dalam ayat tersebut ya khair itu ditafsirkan harta. Nah, makna khair ayat di sana itu harta ya. Secara bahasa khair itu kan kebaikan. Harta dinamakan kebaikan karena bahwa manusia menganggap harta itu adalah khair, kebaikan. Jadi padahal hakikatnya harta itu tidak selalu khair ya, tidak selalu mendatangkan kebaikan, tetapi bisa jadi dengan harta itu apalagi digunakan hal yang tidak bermanfaat, bahkan ia bisa menjadi syar, keburukan. Nah, ini Ibnu Zaid menguatkan bahwa
Kenapa para ulama menyampaikan khair di sana itu ditafsirkannya harta. Nah, Ibnu Zaid menyampaikan bahwa fasammahullah khair li'anna nas yasumunahu khairan fid dunya wa asa ayyakuna khabitha. Allah menamakan harta dengan khair, kebaikan, karena manusia sendiri yang menamakan harta itu dengan khair. Khair ya kebaikan di dunia. Dan bisa jadi harta tersebut khabitha, menjadi keburukan. Nah, jadi kan kita misalnya di dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat itu untuk mengukur kemuliaan itu biasanya orang itu terhormat karena kaya raya, misalnya dia dihormati karena kaya rayanya. Karena dalam perspektif manusia harta itu adalah khair, kebaikan. Padahal bisa jadi orang yang kaya itu di sisi Allah dia sangat hina gitu ya, karena menggunakan hartanya untuk hal-hal yang haram misalnya. Nah, Allah juga mengungkapkan harta dengan khair. Allah sendiri ya mengungkapkan di surah Al-Baqarah ayat 180 bahwa harta itu diungkap Allah, disebutkannya dengan istilah khair. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut taraka khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Jadi diwajibkan atas kalian ketika maut ya hendak menjemput seseorang, jika dia meninggalkan intaroka, jika dia meninggalkan khairan. Nah, jadi harta itu dengan khair, dengan harta al-wasiyah, berwasiat, harus berwasiat lil walidain, untuk kedua orang tua, wal aqrabin, kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, ini bahwa Allah menyatakan bahwa manusia itu sangat tadi ya lihubbil khair, sangat cinta terhadap harta, dan inilah sifat dasar manusia. Nggak ada kan manusia yang nggak senang harta. Nah, itu manusia sangat mencintai harta. Demi harta ya orang gitu ya bisa sampai putus tali silaturahmi itu demi harta ada gitu ya. Yang mengedepankan uang itu semuanya demi uang, demi harta, demi berbagai hal. Ada bahkan yang rela murtad gitu ya, nauzubillah, ya rela menjual agamanya demi apa? Demi harta. Nah, semuanya berlaku seperti itu, sehingga sudah digambarkan oleh Nabi sendiri, ta'isa abadud dinar, celaka. Nah, oleh Nabi ini diingatkan jangan sampai kita itu diperbudak harta, demi harta mau apa-apa dipertaruhkan. Nabi sudah mengingatkan, ta'isa, celakalah abdud dinar, hamba dinar itu. Jadi celaka para pemuja harta ya. Wa abadud dirham, para pemuja hamba dirham, hamba dinar itu adalah para pemuja harta ya. Wa abdul khamisah, hamba khamisah, kan yang halus, yang mahal ya. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhito, jika diberi harta dia senang, wa illam yu'ta sakhito, tetapi jika tidak diberi sakhito dia marah. Nah, hati-hati jangan sampai terjebak pada abdud dinar wa abdud dirham, pemuja harta ya, pemuja dinar, pemuja dirham gitu ya. Nah, seperti itu sudah diingatkan. Pokoknya jangan sampai harta itu menjadi tujuan utama ya. Nabi selalu memohon sama Allah supaya tidak menjadikan dunia itu sebagai puncak tujuan. Beliau bersabda bahwa wala taj'al ad-dunya akbar hammina. Ini Nabi bagus nih, bahwa ya Allah, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai puncak cita-cita kami gitu. Nah, Nabi karena saking takutnya gitu ya, menjadikan dunia itu sebagai tujuan, meminta sama Allah, wala taj'al. Udah hafal ibu-ibu, bapak ibu ini doanya ya. Kan kita selalu hubud dunia kita tuh agak susah untuk direm ya. Ini salah satu doanya, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia ini sebagai puncak cita-cita kami. Nah, sebagian ulama menafsirkan ayat ini bahwa maksudnya adalah manusia itu sangat bakhil karena sangat cintanya terhadap harta ya, sebagaimana yang diungkapkan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya di surah Al-Fajr ayat 17.
sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla sekali-kali tidak, balla tukrimunal yatim. Bahwa mereka itu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turasa akhlal lamma. Sedangkan kalian memakan harta warisan ya. Nah, akhlal lamma, memakan harta warisan dengan mencampur baurkan yang halal dengan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan tuhibbun, kalian mencintai almal, dunia ya, harta, hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Nah, ini ditafsirkan lagi di surah Al-Fajr ya, bahwa manusia itu memang tuhibbunal mala, mencintai harta, hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu, kecintaan terhadap harta yang besar ini ya membuat seseorang menjadi bakhil. Ketika mau mengeluarkan harta itu berat rasanya gitu ya. Bahkan tidak hanya seseorang itu bakhil terhadap orang lain gitu ya. Apabila ada orang yang minta kepadanya, niscaya tidak akan memberikan. Tetapi ada juga yang bakhil terhadap dirinya sendiri gitu ya. Nah, orang seperti ini ya, jika dia dikasih harta, maka kalau untuk itu ya, kayak beli apapun selalu gitu ya, dengan harta yang berlebih juga, dia untuk dirinya sendiri juga tidak mau gitu ya, mencukupinya gitu. Nah, sehingga bukan mensejahterakannya, bahkan dia menderita dengan harta yang dia punya. Tetapi di sini Allah memang ya menyampaikan, jadi mencintai harta itu ya sifat manusiawi. Pokoknya intinya tidak berlebih-lebihan. Jangan sampai tujuan itu, harta itu menjadi tujuan utama. Kita ingat ya, ada yang menyatakan seperti ini. Peganglah harta itu di tanganmu, akan tetapi jangan masukkan ke dalam hatimu. Jadi sudah sampai jangan ke bawah hati gitu ya harta itu. Jadi cukup di tangan saja supaya mudah untuk memberikan kepada orang lain. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia tidak tahu apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Sehingga Allah ingatkan ya seperti ini. Nah, pada ayat ini Allah tidak menyebutkan maf'ul bihnya ya, objeknya, hanya menyebutkan bahwa afala ya'lamu, tidak menyebutkan maf'ulnya siapa gitu. Nah, salah satu di antara kaidah ilmu tafsir ketika maf'ul bihnya ya tidak disebutkan, seharusnya ada, maka ini adalah faidahnya memberikan faidah umum. Nah, ini faidahnya umum. Jadi kan di sini afala ya'lamu, tidakkah kalian tahu apa gitu kan, nggak disebutin sama Allah. Tidakkah kalian tahu, kan harusnya ada objek ya, ya'lamu itu tahu apa gitu. Ini termasuk kemarin dibahas ya, kita ini lazim muta'adi Bapak Ibu, ya'lamu muta'adi ya, muta'adi. Nah, seharusnya kalau muta'adi butuh apa, butuh objek ya, tapi ini objek maf'ul, butuh maf'ul. Afala ya'lamu, tidakkah kalian tahu apa. Nah, ini tidak ada objeknya. Nah, ketika sebuah kalimat tidak, yang seharusnya ada objek tapi Allah tidak menyebutkannya, maka ini menunjukkan maknanya itu faidah umum, bahwa tidakkah kalian tahu itu tahu secara umum, tahu apa gitu. Sehingga sebagian ahli tafsir memberikan penjelasan bahwa ayat ini kurang lebih maknanya, apakah manusia ya, dia itu tidak tahu segala perkara yang Allah bongkar pada hari kiamat, yang membuat dia akan takut ketika Allah membongkar kebakhilannya, pengingkarannya, kemaksiatannya, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Wa husila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada itu husila ya, dikeluarkan. Jadi pada hari kiamat nanti seluruh yang tersimpan ya di dalam dada manusia semuanya dibongkar oleh Allah tanpa kecuali. Misalnya orang yang beriman pada hari akhir, dia akan berhati-hati dari sifat pelit, karena Nabi pernah menyampaikan,
wala yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abdin abada. Wala yajtami'u, tidak akan berkumpul, asyuh sifat kikir, wal iman dan keimanan, fi qalbi abdin abada, dalam hati seseorang hamba selama-lamanya. Jadi ketika dalam ada sifat kikir berarti keimanannya dia lagi nggak ada misalkan, jadi tidak akan berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba. Nggak mungkin ketika dalam hatinya ada keimanan dia akan berlaku kikir, karena nggak mungkin berkumpul. Tetapi ketika dia kikir otomatis berarti keimanannya sedikit demi sedikit itu ya itu dari dadanya. Dia tahu bahwa semakin pelit seseorang maka ada yang ya tadi berarti imannya ada masalah gitu. Maka dia akan melatih dirinya untuk terus berinfak ya, untuk menggerus kebakhilannya itu, berlatih untuk terus berinfak. Dia tahu bahwa apa yang dia infakkan itu justru itu adalah tabungannya di akhirat. Dalam hadis ya, ketika Nabi ini untuk mengikis kebakhilan manusia itu ya, nah seperti itu pokoknya. Nah dalam hadis ya, ketika Nabi menyembelih seekor kambing ya, kan Nabi nyuruh sama istri-istrinya, coba dibagikan daging kambing itu pada orang lain. Maka udah dibagikan kambing itu ya. Kemudian Nabi bertanya pada Aisyah, ma baqiya minha, Aisyah bagian mana dari kambing itu yang masih tersisa? Qalat ma baqiya minha. Maka Aisyah menyampaikan, tidak ada yang tersisa Rasul, ma baqiya minha illa kecuali katifuha, kecuali hanya pundak dari kambing itu. Qala, Nabi menyampaikan, baqiya kulluha, semua kambing itu tersisa, ghairu katifiha, kecuali pundak yang tersisa. Jadi artinya justru itu yang tersisa itu nanti di hari kiamat itu justru itu yang dibagikan itu yang tersisa teh, kecuali pundak yang tersisa. Nah jadi sebaliknya. Nah jadi artinya harta yang disumbangkan itulah, jadi harta yang disumbangkan itulah yang tersisa di akhirat. Adapun harta yang tidak disumbangkan maka dia akan hilang, tak tersisa ya, akan hilang bersama hilangnya dunia. Jadi tidak akan ada harta sedikit pun ya yang akan dibawa oleh manusia. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan nggak punya harta sama sekali. Jangan akan harta yang banyak ya, harta yang sangat sedikit juga, baju untuk menutupi tubuhnya saja dia tidak punya gitu, sendal juga tidak punya. Nah ini digambarkan seperti itu. Nah Nabi menyampaikan bahwa yuhsyarun nas, manusia akan dikumpulkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hufatan uratan ghurlan buhman, dalam keadaan nanti itu ya digambarkan bahwa manusia dibangkitkan itu dalam keadaan tidak memakai alas kaki, urotan telanjang bulat, gurlan tidak dikhitan, buhman tidak membawa apapun. Oleh karena itu hendaknya ya kita sebagai muslim tidak terperdaya oleh dunia. Untuk apa sih mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya jika kita tidak merasakan nikmatnya, kenikmatan akhirat nanti. Justru yang kita sedekahkan, yang kita infakkan itu adalah yang tersisanya itu. Ini karena libur ya nggak apa-apa, di sedikitnya itu kan Bon. Ini tanggung. Inna, sesungguhnya Rabbahum, Tuhan mereka, bihim yauma idzil khabir, sesungguhnya Tuhan mereka itu pada hari itu maha tahu gitu ya terhadap keadaan mereka. Khabir dalam bahasa Arab itu lebih spesifik daripada alim ya. Kalau alim itu khabir itu benar-benar tahu secara detail gitu. Kalau khabir itu jadi tahu perkara hal kecil gitu. Oleh karena itu kita lihat ya dalam Al-Quran ada dengan kata alim, ada dengan kata khabir. Nah khabir itu taunya dengan hal-hal detail. Misalnya di sini ya tubadus sadaqat fa ni'mahi wa yang tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ya tubadu, jika kalian menampakkan as-sadaqat, sedekah-sedekah kalian, fa ni'mahi, maka itu baik, itu juga baik. Wa yang tuhpuha, jika kalian menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara,
dan kalian berikan kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka hal itu lebih baik. Jadi ketika menampakkan sedekah itu baik, tetapi ketika disumputkannya, disembunyikan sedekahnya, kemudian dibagikan kepada para fakir, itu khair, lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan Allah akan menghapus sayyiatikum, kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi Allah menggunakan kata khabir untuk menunjukkan Allah itu maha teliti. Allah tahu mana sedekah kalian yang terang-terangan dan mana sedekah kalian yang sembunyi-sembunyi, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, itu jadi dengan menggunakan kata khabir. Allah juga berfirman bahwa ini ya tentang khabir, kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima ta'malun. Katakan pada para lelaki yang beriman supaya mereka itu yaghuddu min absarihim, menjaga pandangannya, wa yahfadhu furujahum, memelihara kemaluannya, dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, innallaha khabirum bima yasnaun, Allah tahu dengan apa yang mereka perbuat. Nah, jadi dalam ayat tadi Allah menggunakan kata khabir ditujukan untuk orang-orang ya dengan pandangan matanya, karena seorang yang sedang melirik kan orang lain tidak akan melihat, tetapi Allah mah tahu gitu apa yang dia perbuat itu, bahkan lirikan sedikit saja Allah tahu. Nah, itu kemudian ini ya untuk mengungkap kata khabir, pokoknya intinya Allah itu tahu perkara-perkara detil, perkara rinci ya yang disembunyikan oleh manusia di dalam hati mereka, nanti akan dibongkar oleh Allah dan Allah akan menampakkan semuanya pada hamba-hamba di hari kiamat nanti. Nah, itu di antara tafsir surah Al-Adiyat. Mohon maaf ada kelebihan waktu, tapi karena ini ada libur ya, mohon maaf sekali. Apa-apa. Yang benar Dengan datangnya senang hati. yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Saya mohon ampun sama Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Fenty atas materi pada hari ini. Semoga Allah memahamkan kita semua dan dapat mengamalkan baik yang kita ambil di materi tafsir pada hari ini. Amin ya. Bapak Ibu rahimahumullah, bersama-sama kita tutup kajian pagi kita pada hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu kurang lebihnya maaf. Semoga esok hari kembali kita bisa dipertemukan dalam majelis ilmu di Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat beraktivitas.